kami bersyukur kepadamu karena saat ini suara kebenaran diperdengarkan lagi kepada kami. Kami sungguh percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman itu adalah pengharapan bagi kami. Dan hari ini umat Kristiani di muka bumi ini sedang merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan yang membawa kepada pengharapan yang baru di dalam hidup ini. Bapa, seberapa kami yang ada hari ini, kami siap mendengar firman-Mu. Hati kami siap dilawat dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami semua, agar firman ini akan menjadi pedoman dan suluh dalam perjalanan hidup kami. Meskipun harus diakui, kami sekarang ini sedang ada dalam gejolak yang besar, ada di dalam kegelisahan, ketakutan yang amat dalam. Tapi kami sungguh percaya dalam firman-Mu ada jaminan, dalam firman-Mu ada kemenangan. Engkau Tuhan dimuliakan kekal untuk selama-lamanya. Engkau firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita lihat berapa ayat di dalam 1 Korintus 15. Kita mulai dari ayat yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-54. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-56, 57 dan 58. Tiga ayat yang akan kita baca sama-sama ini dalam perenungan akan hari Paskah, hari kebangkitan. Mari kita baca sama-sama tiga ayat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dari 1 Korintus 15 ayat 56, 57, 58. Kita mulai 1, 2, 3. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah, Dia telah berikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara singkat kita akan melihat tentang pesan kebangkitan. Dan ini penting untuk diingat. Ini penting untuk dipahami bahwa penebus kita hidup. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesulitan-kesulitan, tantangan demi tantangan besar, semakin besar, bahkan amat besar, tetapi penebus kita hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita tahu bahwa penebus kita hidup, kita tidak usah gentar, kita tidak usah takut. Mengapa demikian? Karena ada alasan yang sangat mendasar bagi kita semua. Meskipun ada bahaya, bahaya itu semakin besar dan makin besar. Sekali lagi saya mau berkata hari ini, jangan takut, sebab penebusmu hidup. Ayub pernah berkata, aku tahu penebusku hidup. Saudara harus imani itu, saudara harus yakini itu sepenuhnya dalam hidup saudara, bahwa penebus kita hidup. Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan, secara khusus dalam Injil sinoptik, ya, Matius, Markus, dan Lukas, mengedepankan dan mengangkat fakta tentang kebangkitan. Dan ini sudah sekalian, fakta kebangkitan adalah suatu yang fakta, bukan rekayasa. Kebangkitan adalah suatu yang real, bukan ilusi. Karena Yesus sendiri mengatakannya, ya, seperti di dalam Matius 27 ayat 63 sampai 64, Lukas 24 ayat 7, Yohanes 20 ayat 9, dan masih banyak lagi ayat yang terreferensi di dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita dan memberikan kepastian kepada kita, yang meneguhkan iman percaya kita bahwa penebus kita bangkit dan penebus kita hidup.
Karena itu untuk menangkal ketakutan dan kegelisahan yang semakin besar ini, saya ingin berkata kepada saudara hari ini, adalah berita baik untuk saya dan saudara hayati dan dengar dalam makna Paskah ini. Dan kita akan lihat 3 hal tentang pesan kebangkitan. Ya. Sekali lagi ini real Bapak Ibu. Ya. Meskipun ada orang yang coba mengkamuflase dan coba merekayasa bahwa bukan Yesus yang bangkit, ya, mayat nggak dicuri dan lain sebagainya. Tapi itu banyak tulisan yang coba melemahkan iman percaya kita. Tetapi Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada kita bukti bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Bahkan nubuat dalam perjanjian lama itu bicara tentang kebenaran ini, dan itu digenapi dalam PB, dan itu memang sangat jelas. Sekali lagi hari ini, saudara sekalian, kita harus yakin bahwa penebus kita hidup. Apa yang sedang ramai dibicarakan orang akhir-akhir ini? Apa yang menarik perhatian dunia sekarang ini? Wabah. Tapi apakah Anda di dalam hidup ini, apakah kebenaran firman Allah janjinya menjadi perhatian bagi saudara? Itu yang penting. Orang di mana-mana, ya, ngomong masalah wabah ini. Tetapi adakah di antara kita yang meyakini sepenuhnya dan tetap percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang menang. Ya, kita berdoa agar supaya tidak ada pembatasan berskala besar di tanah Papua ini. Tapi mari kita tetap percaya, sekali lagi penting untuk diingat hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa penebus kita hidup. Karena dia hidup, maka dia akan mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan saudara. Pesan kebangkitan yang pertama Bapak Ibu, ayatnya yang ke-57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pesan kebangkitan yang pertama adalah pesan kemenangan. Pasal 15 Korintus 15 ini adalah pasal yang sangat lengkap, yang sangat untuk bicara tentang fakta kebangkitan. Tapi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, pesan kebangkitan yang pertama adalah pesan kemenangan. Ya. Karena itu Paulus berkata dalam bagian ini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan dari pihak apa? Kemenangan dari hal apa? Kalau Anda coba maju atau melangkah ke atas dari ayat 54 dan 55, 56. Kemenangan yang dia berikan kepada kita adalah kemenangan atas maut. Karena Alkitab berkata, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kemenangan yang diberikan Allah kepada kita, kemenangan atas maut. Nah, kalau maut saja Tuhan sudah kalahkan, kalau maut saja Tuhan halau, apalagi kuasa apa lagi yang tidak bisa dia buat, Bapak Ibu? Maut saja Tuhan kalahkan, dan ini menjadi bagian hidup kita. Nah, kalau maut saja Tuhan kalahkan, kuasa apa lagi yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu yang kita imani adalah dia Tuhan yang hidup. Amin. Maut saja Tuhan kalahkan. Baru ketakutan apa lagi? Kekhawatiran apa lagi yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pesan kebangkitan yang pertama adalah pesan kemenangan. Pesan kemenangan ini adalah milik kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berita ini boleh menggegerkan seentero dunia ini. Wabah ini boleh menghantam, menakutkan seentero dunia ini, termasuk kita yang ada di tanah ini. Tetapi percayalah, ada satu hal yang penting yang harus Anda ingat, harus Anda hayati dalam iman saudara, bahwa penebusmu adalah hidup. Karena dia hidup, dia berikan kemenangan bagi saudara, kemenangan atas maut. Dia menjadi pagar perlindungan yang sempurna dalam hidup kita. Harus yakin itu Bapak Ibu. Saya harap ketika kita melangkah dimanapun kita berada,
Kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Dan kemenangan itu Dia janjikan bagi kita. Dia mati, Dia bangkit, Dia menang. Dan Dia menang itu adalah oleh karena kuasanya tidak bisa dikalahkan dosa. Jadi sudah sekalian, kita ini bukan sekelompok orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kita ini adalah sekelompok orang yang hidup di dalam kemenangan. Mengapa? Karena kita hidup bersama Tuhan yang menang. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan yang menang, maka otomatis kita yang hidup bersama dengan Dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Karena Dia bangkit, karena Dia menang. Dan orang yang bangkit dan hidup bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu, ingat baik-baik, Anda mengalami kemenangan demi kemenangan. Anda berjalan dalam kemenangan, Anda hidup dalam kemenangan, bukan dalam ketakutan, bukan dalam kekhawatiran. Anda hidup dalam kemenangan. Itu berita baik bagi kita, bahwa kita hidup dalam kemenangan. Dan itu kata Alkitab, itu bukan kata saya. Itu kata Alkitab, bahwa Anda adalah orang-orang yang menang. Pesan kebangkitan yang pertama, Anda adalah orang-orang yang menang. Ya? Karena Anda adalah orang-orang yang menang, jangan takut terhadap hidup ini. Bapak Ibu, ini adalah ujian iman bagi kita. Ini adalah pertarungan iman kita. Ya? Tapi ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, engkau melangkah dalam kemenangan. Tuhan menjaga engkau keluar masukmu dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kemenangan yang diberikan kepada saudara, di mana dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Buktinya hari ini Anda menang. Anda ada di sini. Anda memuliakan Dia karena Dia Tuhan yang menang. Jadi Anda menyembah kepada Tuhan yang menang, pada Tuhan yang bangkit, kepada Tuhan yang hidup. Dialah yang Anda sembah. Nah, ketika Anda menyembah Dia, ketika Anda berjalan bersama dengan Dia, satu hal yang pasti, Anda berjalan dalam kemenangan. Pesan kebangkitan yang kedua, ayatnya yang ke-58. Dia bilang begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara harus diakui, ya, di tengah-tengah situasi yang sangat genting ini, ya, memungkinkan Anda dan saudara tergusur, tergeser di dalam kekhawatiran. Karena itu Paulus berkata dari bagian ini, ya, kalau Anda baca 1 Korintus pasal 15, ya, dia coba menjelaskan kepada mereka satu prinsip kebenaran. Berdiri teguh, jangan goyah. Dia bukan hanya berpesan bahwa Anda adalah orang-orang yang menang, tapi dia juga berkata berdiri teguh, jangan goyah. Siapa yang tidak goyah imannya sekarang ini? Siapa yang tidak takut dalam situasi ini? Saudara, karena itu firman Tuhan mau berkata kepada kita, berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, berdiri teguh bagaimana? Berdiri teguh artinya memang tertancap kuat, ya. Dalam kondisi apapun, kalau kita berdiri tegak kuat di dalam Tuhan, maka jaminan kemenangan kita akan alami. Karena itu yang penting bagi kita bukan melihat pada persoalan wabah, ya. Tapi masalah kita sekarang ini, apakah kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah? Itu persoalannya. Ini kan fakta. COVID-19 kan ini fakta. Kita tidak melihat kepada persoalan COVID-19 ini. Tapi mari kita lihat apakah kita ini teguh berdiri, tidak goyah di dalam Tuhan. Sekali lagi, pasti semua akan merasakan seperti ini. Goyah. Dan ini saudara sekalian, terus bertambah, korban terus bertambah, ya. Terus bertambah, dan ini pasti membuat kita khawatir dan takut. Karena itu hari ini Tuhan mau berkata kepada kita,
Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan goyah saudara. Kita tetap pada kendali firman Allah. Kita tetap percayakan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Pesan kebangkitan yang kedua adalah berdiri teguh, jangan goyah. Sekali lagi memang wabah ini telah menggoncangkan dunia. Dan telah membuat orang dalam kepanikan yang besar, ketakutan yang luar biasa. Tapi mereka yang berharap kepada Tuhan, yang berlindung dalam sabdanya, hari ini Tuhan mau berkata, jangan takut, berdiri teguh, karena Tuhan ada bersamanya. Saudara, yang terakhir, dia bilang begini dalam ayat 28, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini masalah. Alkitab memberikan petunjuk bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kemudian dia berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini masalah. Ini krisis yang melanda hidup kita, adalah ujian atas iman kita. Alkitab berkata, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini tantangan bagi kita semua. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kadar kualitas iman kita sah-sah saja. Tapi apakah kualitas iman kita sama sebelum dan sesudah ada COVID-19 ini? Ya. Jangan-jangan nanti ada nanti ada wabah ini, baru frekuensi iman kita kuat sekali, ya. Ketika lagi wabah ini wabah ini sudah selesai, ya, iman kita lagi mulai kendor. Kegiatan kita lagi mulai padam. Karena itu Paulus berkata, giatlah selalu, ya, selalu, ya. Berarti bukan tempo-tempo, hanya giat, tapi dia bilang giatlah selalu. Jadi firman Tuhan dalam kebenaran ini mau meyakinkan kepada kita, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Ini kan ujian iman bagi kita. Kadar dan kualitas iman kita dipertaruhkan. Ada orang bilang begini kepada saya, puji Tuhan pendeta, karena mungkin Tuhan izinkan ini terjadi supaya mesbah di rumah itu terbuka kembali. Apakah dapat dipertanggungjawabkan seperti itu? Apakah seperti itu? Orang bisa komplain. Ada orang SMS ke saya, sama saja Pak, kamu ibadah di rumah dan di gereja sama saja tuh. Kan tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada ayat dalam Alkitab yang berkata salah kalau beribadah di rumah. Bukan itu persoalan. Tapi apakah betul kualitas iman saudara di rumah itu betul? Yang saya khawatirkan adalah jangan justru di rumah engkau tidur, engkau jalan-jalan. Ya tidak? Karena saudara sekalian, giatlah selalu, giatlah selalu. Ya. Jadi secara selalu artinya memang aktivitas kita selalu ada dalam spiritual rohani, ya, dalam kualitas iman kita. Jadi Alkitab berkata bahwa pesan kebangkitan ini menjadi hal yang begitu menarik perhatian kita. Ada kemenangan, berdiri teguh Bapak Ibu, jangan goyah. Dan yang ketiga, dia bilang, giatlah selalu dalam pekerjaan. Semestinya Bapak Ibu, semakin kencang wabah ini, semakin kencang juga iman kita untuk melawan. Kita tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Kita tidak ada kekuatan apapun. Kita tidak memiliki power untuk menghalau wabah ini, kecuali kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Mari terus tingkatkan iman kita. Mari terus hidup dalam penyerahan, penyembahan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menghalau itu. Dan Alkitab memang sangat luar biasa. Ketika Anda diberikan jaminan kemenangan, ketika Anda diinstruksikan berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu pekerjaan Tuhan. Ayat terakhir berkata, itu upah bagi kita. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahnya tidak sia-sia. Ketika Anda giat dalam pekerjaan Tuhan, ingat hari ini, ingat baik-baik, jeripayahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia Anda mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang berat ini.
Tidak akan pernah hilang berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara yang setia untuk ikut Dia. Setia mengabdi kepada Dia meskipun ada tantangan, meskipun kegelisahan, kekhawatiran melanda di mana-mana. Bukan hanya di tanah Papua, se-entire dunia ini. Ya. Ternyata Bapak Ibu saya salah. Ya. Saya pikir Italia yang paling banyak menelan korban, tapi ternyata adalah Perancis. Bukan pertama. Baru Amerika, baru Italia, baru negara-negara yang lain. Saudara, kalau kesempatan hari ini saya mau berkata kepada saudara, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu menyembah. Kita berharap janji kemenangan ini adalah janji untuk saya dan saudara. Di tengah wabah ini ada janji Tuhan. Anda adalah orang-orang yang menang. Tapi Dia juga berpesan hari ini, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Ketika engkau setia kepada Dia, meskipun di tengah-tengah badai. Orang bilang badai akan berlalu, betul. Tapi saya harap jangan ketika badai itu berlalu, iman juga saudara berlalu. Tapi sebenarnya itu harus terus tingkat, harus naik. Karena yang Tuhan janjikan kepada kita adalah berkat yang melimpah. Jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu mari, ketika Anda berlutut juga hari ini, ingat, jeripaya sudah tidak sia-sia. Saya selalu berkata, saya baca Alkitab saudara sekalian, tidak ada kekuatan apapun selain kita menyembah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, seperti yang telah kita buat berapa minggu yang lalu. Mari saudara, berlutut kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya wabah ini tidak merambat begitu besar di tanah Papua, secara khusus di kota Jayapura. Jadi doa kita hari ini adalah bagaimana virus corona ini, COVID-19 ini dihalau oleh Tuhan di tanah Papua, Papua Barat, dan di kota Jayapura. Secara khusus kota ini. Karena informasi yang kita dengar dan saya juga baca memang sudah ada beberapa orang yang positif. Bagaimana kita melawan itu? Kecuali dengan lutut, kecuali dengan tangan yang menyembah. Hari ini Bapak Ibu, mari doakan kota kita tercinta ini. Tanah kita ini tanah Papua. Tuhan jaga kita ini. Kita akan berdoa sama-sama saudara sekalian. Kalau kita berdoa untuk virus corona ini, penanganan virus corona, para medis yang berupaya sedapat mungkin mempertaruhkan nyawa mereka untuk kesembuhan para pasien kita. Mari Bapak Ibu kita doakan itu. Dan kita doakan secara serentak. Kegiatan-kegiatan juga di gereja kita. Doakan anak-anak Tuhan di gereja Baptis Kota Raja. Doakan gereja-gereja Tuhan di tanah Papua. Doakan pemerintah, bangsa dan negara kita. Supaya mereka juga dengan pertolongan dari Tuhan akan mengalami lawatan dari Tuhan. Kita minta sekalian, kita minta kepada Tuhan hari ini lawatan dari Tuhan. Kita minta pemulihan dari Tuhan untuk kota ini. Kita juga perlu minta ampun kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, serahkanlah hidupmu padanya. Terus kalian silakan Anda ambil tempat untuk berlutut. Silakan doakan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Doakan untuk penanganan virus corona. Pemerintah Papua, Papua Barat, pemerintah kota Jayapura, gereja-gereja Tuhan di tanah ini, anak-anak Tuhan di tanah ini. Doakan para medis yang ada, saudara-saudara.